Jika suatu peristiwa di luar rencana dan harapan kita terjadi, itulah tantangan. Seperti kegelisahan saya tentang proses belajar siswa pasca pandemi COVID-19. Apakah saya hanya akan diam atau bergegas mencari solusi? Karena alarm perubahan mulai terdengar mengusik ketenangan. Sekolah Dasar Negeri 2 Marunge merupakan sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 2 tahun 2022. Diangkat menjadi kepala sekolah di SDN 2 Marunge tahun 2019. Dan tahun 2020 terjadi peristiwa yang sangat berdampak pada proses pembelajaran siswa di sekolah, yaitu pandemi COVID-19. Sejak itu saya kepala sekolah Elizabeth Ratmawilis mulai tertantang untuk memulihkan pembelajaran dengan mengejar ketinggalan untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan agar motivasi siswa tetap terjaga. Dengan jumlah siswa sebanyak 320 orang pada tahun 2021 yang terdiri dari 12 rombel dengan jumlah guru 17 orang, termasuk guru mata pelajaran, PJOK, dan pendidikan agama Islam, terhitung sekolah memiliki SDM yang besar dengan resiko yang besar pula jika tidak dikelola dengan baik. Dideketin muka-mukanya siswa. Menjadi kekhawatiran saya adalah ketika tahun 2021 sekolah meluluskan 47 siswa dengan kemampuan literasi dan numerasi yang masih di bawah target. Inilah awal perubahan, di mana saya harus segera menemukan cara untuk menepis semua kekhawatiran ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang terkena dampak dari situasi ini menjadi titik terang buat saya untuk segera bergegas menyambut alam perubahan. Paham bahwa yang namanya puasa itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dari diri sendiri. Namanya puasa. Ya, diri sendiri menjadi dasar terpenting saat memutuskan untuk berubah. Saya percaya niat baik akan berbuah baik. Yang pertama saya lakukan adalah penguatan iman dan takwa warga sekolah agar tumbuh niat baik untuk melakukan hal-hal baik demi tujuan yang lebih baik. Dengan dasar iman dan takwa, siswa akan lebih berpikir positif. Proses tampil pasti nanti ketagihan dengan anak-anak ini kalau tampil. Satu ya kan kesempatan untuk anak-anak seperti itu. Terus yang kedua, nah kita tanggung jawab kita bersama. Kalau sekolah di mana-mana itu kan standar pelayanan minimal ya kan. Jadi minimal itu tidak harus kalau nanti harus yang wah kecuali untuk lomba ya. Tetapi karena integritas ini kemarin Selanjutnya, saya mengundang orang tua yang tergabung dalam paguyuban orang tua kelas untuk berdialog tentang kebutuhan siswa, harapan orang tua, dan menyampaikan visi sekolah. Saya berharap tercipta komunikasi dan kolaborasi aktif antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Kalau kelas 4 sudah selesai, kemarin bagaimana? Pakai tingkat sabun. Nah, terus suci, coba jelaskan ibu-ibu gimana rencana. Selain dari bahasa tentu juga tidak terlepas ya, kita di SD ini kita mengajar anak-anak
apa salahnya tidak kita terapkan juga di mata pelajaran olahraga. Jadi permainan-permainan tradisional adat Sumbawa asli itu juga masukkan ke dalam pembelajaran mata pelajaran olahraga. Tugas guru adalah mengajar dan mendidik. Tentu membutuhkan kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional yang tumbuh dan hidup menjiwai pada kepribadiannya. Dengan memberikan ruang untuk berkolaborasi dan sikap aspiratif, saya melaksanakan refleksi dan aksi. Salah satunya dengan mengadakan in-house training yang bertujuan untuk mendukung dan membekali guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan misi awal saya, yaitu pembelajaran menyenangkan yang memotivasi siswa di masa pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Saya memahami dulu baru bisa menggambarkan kan. Tapi terus saja dulu menjelaskan yang ada di sini nih, terus aja. Tapi bisa tanya dengan teman-teman yang lain ya. Itu mau mana? Saya telah melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara bervariasi dan menyenangkan yang dapat melibatkan murid secara langsung. Sebagai contoh, pembelajaran yang pernah saya lakukan adalah study tour mengunjungi 4 situs wisata budaya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Pembelajaran study tour ini bermakna bagi peserta didik karena pembelajaran dilaksanakan secara kontekstual. Peserta didik berkesempatan untuk merasakan langsung terhadap materi yang disampaikan, serta mengembangkan keterampilan dan ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas, serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar dari pengalaman langsung. Minat serta semangat belajar peserta didik meningkat. Hasil dari tahapan-tahapan yang saya lakukan terbukti dengan terciptanya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan di kelas. Siswa mulai mandiri dalam menyelesaikan tugasnya dan tumbuh rasa percaya diri. Puzzle itu akan membentuk apa? Semua sudah di masing-masing kelompok ada? Coba diangkat puzzle-nya, puzzle-nya diangkat. Lihat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul Fatona, SPDSD. Saya mengajar di kelas 1B SD Negeri 2 Maruni. Hasil dari program sekolah yang sudah kita laksanakan pada sekolah kami SDN 2 Maruni, seperti melaksanakan IHT dalam menunjang proses pembelajaran, misalnya mengaplikasikan platform Quizizz dalam proses pembelajaran dan penggunaan media Canva untuk membuat video pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi dalam belajar. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis IT, peserta didik lebih bersemangat dan menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran di SD Negeri 2 Marungi sudah mencapai level yang luar biasa menarik. Adapun dampak dari penerapan program tersebut, yaitu hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan. Melalui praktek baik ini terjawab sudah bahwa tantangan adalah merupakan alarm untuk segera melakukan perubahan. Tantangan mengarahkan kita kepada subjek dan objek yang harus kita perbaiki dan kita benahi.